Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bisnis, kembali lagi di Makna Ramadan, program spesial Ramadan dari Bisnis Indonesia. Kita saat ini akan mendengarkan salah satu makna Ramadan dari Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, yaitu Bapak Haryadi Sukamdhani. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Seperti apa makna Ramadan versi Haryadi Sukamdhani? Berikut makna Ramadan versi Haryadi Sukamdhani. Ya, memang yang kita paling berat adalah nggak pernah ya dalam sejarah itu 2 tahun kemarin itu kita tidak bisa sholat raweh gitu ya, sholat Jumat juga nggak bisa, seperti itu. Emang memprihatinkan. Dan bahkan sholat Id juga seingat saya juga ada di rumah dianjurkan untuk tidak melakukan. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Bahkan sampai haji juga nggak haji umroh juga kan tidak ditiadakan. Jadi ini mungkin setahu saya sepanjang peradaban manusia ya, kayaknya baru kemarin kejadian seperti itu. Tentu punya arti yang yang mendalam lah dari 2 tahun yang lalu. Tapi tentunya semua ini kan juga kalau sebagai kita orang beriman kan ini semua harus kita melihat dari sisi hikmahnya ya, positifnya apa sih gitu. Ya kan semua juga mengingatkan bahwa ternyata kalau Allah itu menghendaki sesuatu yang kadang-kadang kita tidak bisa menduga ya, itu bisa terjadi seperti itu. Bagaimana kita sholat yang tadinya kalau saf itu mesti rapat, ini kemarin dijauh-jauhin gitu kan. Itu kan juga mengubah semuanya tentang adab tentang sholat gitu kan. Kalau sholat kita setahu kita kan memang harus nggak boleh kerenggang. Bahkan kalau kita dibilang itu ujung kaki sama ujung kaki mesti ketemu tuh biar nggak ada setan di tengah-tengah seperti itu ya. Lah ini kok jadi jarak gitu ya. Jadi itu sangat luar biasa. Ya, yang jelas kalau kita keluarga itu pasti kumpul ya di hari pertama. Dan ya kita juga sedih juga karena mulai tahun 2018 ayah kami kan udah berpulang di 2017 akhir, dan di tahun 2020 akhir ibu juga berpulang. Jadi kita pas 2020 puasa di dalam pandemi, jadi terasa sekali situasi waktu itu ya. Dan juga Lebaran yang biasanya kita kumpul orang tua itu kan udah nggak ada lagi. Jadi kalau kebiasaan kami memang di hari pertama itu kami kumpul semua keluarga, dan biasanya kumpul di rumah orang tua kami. Itu bukan hanya keluarga kami aja, tapi juga keluarga dari pihak ibu dan almarhum bapak dan almarhumah ibu kumpul. Jadi ini juga kita akan lanjutkan. Nah, kemarin 2020-2021 karena situasi seperti itu memang kita tidak melakukan silaturahmi keluarga besar ya. Tapi nanti insya Allah di tahun ini kita akan memulai lagi mengundang saudara-saudara kita, kerabat kita, karena memang kebetulan orang tua kami termasuk yang dituakan gitu loh pada waktu almarhum dan almarhumah masih ada. Jadi saudara-saudara datang semua gitu yang dari kedua pihak keluarga itu. Menu wajib itu pasti ada kolak, ada es belewah gitu ya, ada kurma itu biasanya tuh selalu ada tuh menu wajib gitu. Jadi seperti itu. Dan kalau sahur sih bebas ya, sahur nggak ada ininya. Dan kebiasaan kalau saya itu puasa itu makin kesini makannya makin dikit gitu. Kan makan dikit udah kenyang gitu ya. Jadi kita udah harus hitung nih kalau semakin menuju ke hari terakhir, porsi makan udah bilang sama yang masak di rumah, udah jangan banyak-banyak nih kita, karena makin lama makin dikit begitu. Dan yang kalau untuk saya yang menyenangkan kalau habis Ramadan tuh biasanya berat saya turun 5 kilo. Jadi nggak usah minum obat diet langsung turun 5 kilo. Tinggal jaga aja gitu. 5-6 kilo lah turun gitu. Kalau menurut saya ya semakin semakin kesini itu kelihatannya teman-teman pengusaha juga semakin religius ya saya lihat ya. Jadi kesadarannya, dan
Yang hebat lagi teman-teman itu kalau mereka berbuat sesuatu kebaikan, mereka justru tidak mau memperlihatkan gitu. Itu yang saya lihat ada semakin terlihat gitu. Kalau dulu kan masih kadang-kadang terlihat apa gitu, diekspos itu. Sekarang justru banyak yang diem-diem itu tapi mereka jalan. Itu juga satu hal yang luar biasa. Dan kalau saya tidak salah kan juga pernah ya waktu kita pandemi 2020 ada tuh salah satu lembaga survei internasional bilang bahwa Indonesia termasuk yang solidaritasnya tinggi gitu kan. Nah itu yang saya lihat ya kita alhamdulillah ya berarti semangat gotong royongnya ada ya, kepedulian terhadap masyarakat yang kekurangan itu juga semakin naik baik. Mungkin kalau dibilang pengalaman yang berkesan adalah kalau ibu saya masak opor. Karena ibu saya jarang banget masak. Jadi kalau beliau masak tuh bisa dihitung dengan jari lah. Jadi kalau itu tuh wah kalau beliau masak itu berarti luar biasa gitu. Ikut bantu-bantu? Waktu kecil sih ngebantuin sih nggak, nonton aja. Tapi itu sangat jarang sekali. Jadi itu yang kalau soalnya berkesan kan. Jadi itu dan ya tentunya kalau yang lain-lain adalah saat keluarga besar itu semua pada saat itu masih ada semua ya lengkap, kakek, nenek itu ya memang tidak terlupakan sih karena bagaimanapun itu yang paling berkesan karena kan dengan berjalannya waktu semua yang kita tuakan nggak ada itu ya. Jadi itu yang juga hal yang berkesan pada saat kita puasa bersilaturahmi. Itu orang-orang tua juga memberikan banyak nasihat yang menurut saya semua nasihatnya relevan sampai sekarang ya. Itu yang kelihatannya saya juga nanti harus memberikan nasihat juga kepada generasi berikutnya gitu ya, kira-kira begitu. Jadi guidance juga. juga. Ya, tentunya kita berharap bahwa mudik ini bisa berjalan lancar ya. Dan apalagi akses jalan tol udah banyak, kendaraan juga udah insya Allah juga akan udah mulai pulih kembali. Ya tentunya kita berharap semua kegiatan itu menjadi lebih lancar. Mudik Lebaran yang dibolehkan kembali oleh pemerintah ternyata membuat suasana kehangatan dari Idul Fitri diharapkan bisa dirasakan kembali oleh masyarakat. Sobat bisnis, itu tadi adalah makna Ramadan versi Bapak Haryadi Sukamdhani. Bagaimana makna Ramadan versi tokoh publik lainnya? Saksikan terus makna Ramadan di Bisnis Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.